Dokter cantik kesayangan Tuan Muda. Episode 33. Kimi dan Ethan kini telah duduk berdampingan seperti sedang mengadakan sidang. Di depan mereka telah ada Jordan dan juga Kiran yang kini sedang menantikan penjelasan kedua anak muda itu. Kimi, apa benar tadi yang kamu katakan? Tanya Jordan. Kimi yang awalnya menunduk kini telah mengangkat pandangannya. Menatap lekat sang papa, lalu kemudian mengangguk. Iya, Pak. Ethan adalah kekasih Kimi. Jawab Kimi tanpa ragu. Atensi Jordan dan Kiran langsung mengarah ke Ethan. Dia kekasihmu? Tunjuk Kiran kepada Ethan. Sebelum Kimi menjawab, Ethan telah menyelah duluan. Iya, Tante. Om, saya kekasih Kimi. Ethan Sun Brothers. Semuanya terdiam. Jordan dan Kiran saling pandang. Sedangkan Kimi sibuk menelisik ekspresi kedua orang tuanya. Tapi sayangnya tidak mampu ia baca. Saya kesini meminta izin kepada Tante sama Om. Saya ingin menikahi putri kalian secepatnya. Tutur Ethan. Bukan hanya kedua orang tua itu yang terkejut, namun juga Kimi. Bukankah hari ini mereka hanya meminta izin untuk memulai hubungan dan membatalkan perjodohan? Kenapa tiba-tiba membahas pernikahan secepat ini? Ethan. Tegur Kimi menepuk punggung tangan Ethan. Pria itu memandang Kimi lalu tersenyum hangat. Kamu tahu bahwa Kimi telah dijodohkan? Tanya Jordan. Saya tahu, Om. Untuk itu saya datang meminta sama Om dan Tante agar membatalkan perjodohan Kimi. Saya sangat mencintai putri kalian. Jadi izinkan saya untuk menikahinya. Pinta Ethan seraya menggenggam tangan Kimi yang kini sudah seperti es batu. Kimi menatap kedua orang tuanya dengan penuh harap. Berharap orang tua membatalkan perjodohan dengan pria yang dari awal sudah tidak menghargainya. Pria yang sudah mangkir di pertemuan mereka. Dan hingga saat ini, tidak ada pertemuan di antara keduanya. Bahkan ucapan maaf pun tak kunjung Kimi dapatkan hingga saat ini. Pa, Ma, tolong restui Kimi dan Ethan. Dan tolong batalkan perjodohan Kimi dengan pria itu, Ma. Pria itu tidak menginginkan Kimi. Buktinya, ia tidak datang di pertemuan pertama kami. Dan hingga saat ini pun dia sama sekali tidak datang bahkan untuk meminta maaf. Jelas Kimi. Apa kau mencintainya? Tanya Kiran. Kimi menatap Ethan lalu mengalihkan ke Kiran. Iya, Ma. Kimi mencintai Ethan. Jawabnya tanpa ragu. Jordan menghela napas berat membuat Kimi dilanda rasa gugup yang semakin membuncah. Om, Tante, tolong restui kami. Pinta Ethan dengan penuh harap. Maaf anak muda, tapi kamu sudah terlambat. Apa maksud Papa? Timpal Kimi yang kini sudah hampir mengeluarkan air mata. Undangan sudah tersebar sayang. Kamu akan menikah 3 hari lagi. Ucapan Jordan baru saja telah menghancurkan harapan Ethan dan Kimi. Wajah keduanya berubah menjadi pias. Musnah sudah impian mereka untuk selalu bersama. Kenapa takdir mereka begitu kejam seperti ini?
Apakah tidak ada jalan lain lagi untuk membatalkan perjodohan konyol itu? Kimi tiba-tiba melepaskan genggaman Ethan dan berdiri menghadap kedua orang tuanya. "Pa, Ma, ini tidak adil. Kalian bahkan tidak meminta pendapat Kimi sebelum memutuskan pernikahan. Ini hidup Kimi, Pak. Kenapa kalian melakukan ini padaku?" Teriak Kimi tidak tahan. Sedari tadi ia merasa kesal. Dan sekarang, pemberitahuan pernikahan dadakan ini. Oh tidak, ini sama sekali tidak lucu. Tolong katakan jika ia sekarang sedang bermimpi. Ethan pun yang awalnya begitu yakin bisa membuat kedua orang tua Kimi mengerti, kini hanya bisa membuang nafas pasrah. Jika undangan itu telah tersebar, hal yang mustahil menurutnya jika ia bisa membuat pernikahan itu batal. Banyak faktor yang membuat ia tidak bisa melanjutkan lagi keinginannya, terutama untuk keluarga Kimi sendiri. Ethan tidak mungkin membuat Kimi dan keluarganya menanggung malu karena batalnya pernikahan itu. Pikiran dan hati Ethan sedang berperang. Pikiran Ethan mengatakan jika pupus sudah harapannya, tapi hatinya masih tidak bisa menerima. Tapi hatinya masih tidak bisa jika bukan Kim. Sekali lagi ia akan mencoba. Ethan, kenapa kamu diam saja? Ayo bicaralah. Bagi Kimi yang memukul dada Ethan berulang kali karena marah. Ethan menangkap tangan mungil itu lalu memeluk Kimi. Tenang dulu sayang, pinta Ethan lembut. Sedangkan Kiran, ia telah menitihkan air mata melihat kelakuan putri semata wayangnya yang begitu terlihat kacau saat ini. Pa, ucap lirih Kiran kepada sang suami. Namun Jordan hanya bisa menggeleng pelan. Bagaimana aku bisa tenang? Aku akan menikah dengan orang yang sama sekali aku tidak kenal 3 hari lagi. 3 hari lagi, Ethan. Dan kamu hanya diam saja tanpa mengatakan apapun. Kimi melerai pelukan Ethan lalu menggeser duduknya, sedikit mengambil jarak dengan Ethan. Apa kau menyerah sekarang? Tanya Kimi putus asa. Kimi, cicit Ethan. Aku tanya sekali lagi, apa kau menyerah sekarang? Kimi berulang kali menyeka kasar air matanya. Sangat mencintaimu. Tapi banyak hal yang harus kita pikirkan. Undanganmu telah tersebar sayang. Mau disimpan di mana muka om dan tante jika pernikahan itu batal? Jelas Ethan seraya mencoba meraih tangan Kimi. Namun Kimi menepisnya. Perdebatan itu pun masih disaksikan oleh Jordan dan Kiran dengan perasaannya. Sangat sakit melihat putri mereka yang begitu tertekan dan kacau saat ini. Tapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Mereka hanya bisa diam. Kimi tersenyum kecil masih dengan air mata yang berlinang. Lalu kemudian berdiri. Oke, kalau begitu pergilah. Jangan lupa untuk hadir di pernikahanku 3 hari lagi. Terima kasih. Kimi pun berlari setelah mengucapkan beberapa kalimat yang begitu menyayat hati. Pada akhirnya, hubungan mereka yang terjalin pun hanya bisa bertahan sampai di sini. Ethan hanya bisa melihat kekasihnya dengan mata yang memerah tanpa berniat lagi mengejarnya. Pria itu terlihat menahan air matanya dan mengatur pernapasannya berulang kali sebelum akhirnya dia berdiri. Terima kasih Om, Tante, karena sudah menerima baik kehadiran Ethan di sini. Tolong temani Kimi dan berikan pengertian padanya. Ethan begitu mencintainya, tapi Ethan tidak bisa membuat kalian malu. Ethan mencoba tersenyum meski cairan bening itu tak ada di sudut matanya.
Tapi jika ke depannya saya tahu jika pernikahan Kimi tidak bahagia. Maaf, jika saya akan merebutnya dari suaminya meski tanpa restu kalian. Itulah kalimat terakhir Ethan sebelum akhirnya berpamitan dan mencium punggung tangan kedua orang tua Kimi. Jordan dan Kiran saling pandang lalu tersenyum kecil, melihat langkah Ethan yang semakin menjauh, karena pemuda itu meminta untuk tidak diantar keluar. Begitu Ethan duduk di balik kemudinya, pria bermanik abu itu langsung menumpahkan air matanya, seraya memukul benda bulat di depannya berulang kali, dengan suara tangisan yang begitu pilu. Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Teriaknya masih dengan tangan yang memukul setir mobilnya. Aku bahkan tidak bisa memperjuangkannya. Maafkan aku, Kimi. Maafkan aku. Tolong mengertilah. Aku mencintaimu, Kimi. Tapi jika aku memaksakan kehendak kita, itu akan membuat kedua orang tuamu membenciku. Serunya kemudian lalu menjatuhkan kepalanya di atas kemudi itu. Tertilah, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja, Kimi. Tuturnya kemudian lalu mencoba mengatur nafasnya, sebelum kemudian melajukan mobilnya, meninggalkan halaman rumah Kimi. Kimi yang sedari tadi melihat kepergian mobil itu dari kamarnya hanya bisa terduduk, menenggelamkan wajahnya di atas kedua lututnya, lalu menangis sejadi-jadinya. Aku membencimu, Ethan. Aku membencimu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa kau tidak berjuang seperti yang kau katakan? Kenapa kau menyerah, pria? Teriak Kimi tertahan dengan nafas yang tersengal-sengal, ditambah dengan suara tangisan yang begitu memilukan di indera pendengaran. Aku mencintaimu, Ethan. Tolong kembali.